saya layani. Ketika kamu sakit seperti ini, akan saya buat dia menjadi sakit. Dia bisa meruqyah katanya, tapi dia juga bisa menyakiti orang lain dari jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tema kita pada pertemuan yang lalu, yaitu dalam ruqyah, jika ini yang dilakukan, awas. Inilah yang disebut dengan ruqyah syirkiyah. Waspada praktek perdukunan berkedok agama. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, untuk mengenali ciri-cirinya yang lain, di sini kita akan memaparkan kembali yang berikutnya. Memerintahkan pasien untuk melakukan amalan-amalan atau ritual-ritual bid'ah. Masya Allah. Jadi pasien itu disuruh melakukan amalan-amalan bid'ah atau ritual-ritual bid'ah yang memang tidak ada dan tidak dianjurkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Seperti apa amalan-amalan atau ritual-ritual tersebut? Seperti puasa mutih, tidak ada di dalam syariat ajaran agama Islam. Pati geni, ngebleng, bahkan puasa ngebleng, mandi bunga pada tiap-tiap malam Jumat Kliwon, dan lain-lain. Yang berikutnya, menjamin keselamatan dunia akhirat dan memberikan jaminan syafaat di akhirat jika pasien berjanji untuk setia dan terus meminta pertolongannya. Masya Allah. Jadi di sini ada janji-janji yang disampaikan oleh seseorang yang ketika dia akan mengobati pasiennya, maka janjinya ini orang tersebut yang akan meruqyah pasiennya itu bisa menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat dijamin, kamu selamat, masuk surga kamu. Dijamin. Udah, nanti di hari kiamat kamu dapat syafaatku lagi. Masya Allah. Jadi dalam ruqyah syar'iyah hal ini tidak dibenarkan. Yang selanjutnya, meruqyah dengan melakukan amalan-amalan yang membuat jin khodamnya ridho. Masya Allah. Jadi dia meruqyah dengan menggunakan jin khodam, dengan menggunakan bantuan jin yang selama ini dia jadikan sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai pembantu. Jadi
ketika dia ingin mengobati seseorang, dia melakukan apa yang menjadikan jin itu ridho terhadap dia. Jadi bisa saja ini atas perintah jin, yaitu dikerjakan sehingga jin itu ridho sama orangnya gitu. Contoh, aduh, apa ya yang harus kulakukan untuk mengobatin dia? Ternyata bisikan jinnya ini apa yang bisa membuat dia ridho sama manusia tersebut? Ya sudah, ambilkan bunga kantil, kemudian masukkan ke dalam air, wadahnya gelas putih, suruh dia minum setiap malam Jumat Kliwon. Itulah bisikan yang diberikan kepada manusianya. Ternyata dari manusianya yang mengobatin tadi melakukan apa yang telah diperintahkan oleh jin tersebut. Sehingga ketika ini dilakukan, dan inilah cara dia selama ini dia mengobati orang lain, maka semua apa yang diperintahkan oleh jin khodamnya tersebut itu membuat jinnya ridho kepada manusia yang ditumpanginya. Masya Allah. Manusia yang ditumpanginya, dia ridho gitu. Ridho. Namun, bagi kita peruqyah syar'iyah, kita tidak meminta bantuan jin. Kita tidak meminta bantuan jin. Dan rela membantu seluruh proses pengobatan yang ia lakukan. Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar kepada satu orang aja gitu. Jadi jinnya pun siap nih. Mau berapa orang yang akan kamu obati? Dalam satu hari 50 orang. Aku bantu kamu ya. Aku sanggup. Aku ridho. Aku ikhlas. Aku bantu kamu. Jadi melakukan sesuatu yang membuat jin khodamnya itu ridho. Yang selanjutnya, membaca mantra-mantra syirik. Membaca mantra-mantra syirik. Di mana bacaan-bacaan ini, pertama, hanya si peruqyah syirkiyahnya ajalah yang tahu apa isi bacaannya. Yang kedua, apa maksud, niat, dan tujuannya. Hanya yang membaca mantra tersebut yang tahu. Sementara yang mendengar, karena tidak ada pengetahuan tentang hal itu, ya biasa-biasa aja. Oh, pakai kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagus kok, kata mereka. Mereka yang tidak paham, oh, pakai bismillahirrahmanirrahim. Aman kok. Ya, aman. Sementara ada yang lain, oh, pakai membaca surah Al-Ikhlas, ada surah Al-Falaq, bahkan surah An-Nas, nggak ada masalah kok. Namun ternyata di sini dari setiap bacaan-bacaan yang diucapkan oleh si peruqyah syirkiyah ini ternyata tersisip mantra-mantra syirik yang bacaannya tidak bisa dan belum tentu difahami oleh orang lain. Begitu juga dengan niat, maksud, dan tujuan. Sementara kalau ruqyah syar'iyah tidak ada mantra-mantranya, hanya bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Jadi yang dibaca adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang kedua, ya doa-doa, doa-doa perlindungan, doa-doa kesembuhan, dan lain sebagainya. Zikir, zikir-zikir yang dibaca adalah zikir-zikir perlindungan, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, melayani permintaan sihir. Masya Allah, ini ekstrim nih teman-teman. Melayani permintaan sihir. Jika ada seorang peruqyah yang siap melayani permintaan sihir, maka ini ruqyahnya disebut ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang dilarang di dalam syariat ajaran agama Islam. Ruqyah yang tidak sesuai dengan anjuran, yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana contohnya? Contohnya, melayani permintaan pasiennya
untuk membalas dendam atau menyakiti orang lain. Aduh Pak, ini tubuh saya sakit, sepertinya saya disantet ini Pak. Masya Allah, aku disantet loh Pak. Dan yang menyantet ini adalah tetanggaku sendiri. Balas dia Pak. Balas dia Pak. Buat dia menjadi sakit. Sama seperti yang aku rasakan Pak. Masya Allah. Nah kalau adalah akhirnya, oh baik, saya layani. Ketika kamu sakit seperti ini akan saya buat dia menjadi sakit. Wah, udah nggak benar nih. Udah nggak benar. Aduh Pak, jantung saya sering kali berdebar-debar. Sepertinya ada yang ngirimin ini Pak. Saya kena kiriman ini. Yang ngirimin adalah teman saya sendiri. Buat dia sama seperti yang saya alami Pak. Wah, jadi dia melayani permintaan sihir dari pasiennya. Ketika pasiennya lumpuh, malah dibilangnya sama si pasien, yang melumpuhkan aku adalah si fulan. Udah, buat dia menjadi lumpuh sama seperti aku. Ketika si pasiennya ini tadi tabrakan, ini hanya menduga-duga, ini si fulan ini yang melakukan. Ternyata dia berkata kepada si peruqyah syirkiyahnya tadi, balas dia Pak, buat dia juga kecelakaan sama seperti yang aku alami. Jadi akhirnya melayani permintaan sihir. Si peruqyahnya malah melakukan sihir agar orang yang diduga dialah yang mengirim santet, nah dia inilah yang harus terkena santet juga. Ya, orang yang diduga dialah yang membuat orang ini sakit, yang membuat pasiennya sakit, nah malah dia juga lah yang membuat orang yang diduga tadi kalau bisa ya sakit juga gitu. Jadi melayani permintaan sihir, dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Yang selanjutnya, intinya ya, melayani permintaan sihir ini ya tugasnya itu dia juga bisa meruqyah, tapi dia bisa menyakiti orang lain. Wah, dia bisa meruqyah katanya, tapi dia juga bisa menyakiti orang lain dari jarak jauh. Bisa membuat orang lumpuh, bisa membuat orang itu tiba-tiba tidak bergerak, bisa membuat orang itu linglung, bisa membuat orang itu gila, bisa membuat orang itu sakit, bisa membuat orang itu tidak sadarkan diri, bisa membuat orang itu tiba-tiba langsung kerasukan, dan lain sebagainya. Tugasnya itu meruqyah, tapi ternyata di sisi lain dia bisa menyakiti orang lain. Yang selanjutnya, memperlihatkan kemampuan gaib. Pertama, dia itu mengklaim kalau dirinya mampu mendeteksi penyakit walau hanya melihat dari wajah. Masya Allah, dia punya kemampuan gaib ini. Datang pasien di hadapannya, oh, saya melihat dari wajah Anda kalau Anda ini kena santet. Ya, dari wajah Anda ini saya melihat, dan dari penerawangan saya ini adanya masalah yang membuat kamu tertekan. Oh, kamu ini jatuh cinta ya kepada orang lain. Oh, kamu ini kemarin baru saja nabrak anak jin. Ya, kemarin ketika kamu memotong sebuah cabang dari satu pohon, ternyata di cabang pohon tersebut jatuh juga lah anak jinnya sehingga kamu diganggu, dan lain sebagainya. Jadi dia seperti melakukan penerawangan, seolah-olah bisa melihat sesuatu dari wajah. Dari wajah itu dia bisa meramal, dari wajah itu dia bisa menerawang. Jadi dia seperti memiliki kemampuan gaib, kemampuan supranatural. Bisa juga dia mendeteksi sesuatu hanya berasal dari nama. Nah, siapa nama kamu? Jadi dia minta nama dari pasiennya. Ketika disebutkan namanya,
Seolah-olah dia memiliki kemampuan gaib dan dia tahu tentang masa lalunya, dia tahu tentang kehidupannya, dia tahu tentang susah, sulit, senangnya, dia tahu tentang sakit dan penderitaannya. Dengan nama tersebut dia tahu kalau dia kena santet, ada yang mengikuti, ada gondoruo yang menyerang, ada kuntilanak yang minta gendong, dan lain sebagainya. Jadi, ketika dia mengobati pasiennya, dia memperlihatkan kemampuan gaib dia, gitu. Maka hal ini, peruqyah syar'iyah tidak bisa melakukan hal yang demikian, dan kita tidak dibenarkan untuk melakukan hal tersebut. Bahkan bisa jadi dari tanggal lahir, dari kelahiran Jawa atau weton. Apa weton kamu? Oh, ini kliwonnya. Oh, pahingnya. Oh, apa lagi? Wagea, legia. Nah, jadi dari tanggal kelahiran Jawa juga bisa diprediksi. Ini kenapa nih pasiennya? Dari warna yang dia sukai, bahkan dari pakaiannya. Jadi seolah-olah memiliki kemampuan supranatural, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan memperlihatkan kemampuan yang gaib ini bukan hanya dari yang kita sebutkan tadi. Bisa saja ini ada nih seseorang masuk ke dalam warung kita. Lah dia ya pula yang mengatakan, ini ada yang nyantet ya. Ini rumah kamu sepertinya seram ya. Ya, toko kamu ini seperti ada yang menutup ya. Wah, gawat, gawat, gawat. Belum apa-apa udah ditakut-takuti gitu. Ya, jelas takut siapa yang mendengarkan. Gawat, gawat, gawat. Ternyata anak kamu ini ada 5 orang penjaganya yang secara gaib tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wah, ini suami kamu ini banyak kali yang mengikuti dari kalangan bidadari dari bangsa jinnya. Wanita-wanita cantik yang tidak bisa dilihat oleh manusia dan lain sebagainya. Teman-teman ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi inilah poin-poin yang sudah kita sampaikan dari part pertama, part kedua, bahkan part yang ketiga yang baru saja kita selesaikan, menjadi tolok ukur bagi kita untuk kita bisa mengenali tentang ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Maka kalau kita sudah mendengarkan tentang poin-poin yang sudah kita jabarkan, kemudian dari setiap poin-poin itu bisa kita fahami dan kita kenali. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang seperti kita sebutkan tadi, maka ruqyah yang dibawa itu bukanlah ruqyah syar'iyah, melainkan ruqyah syirkiyah. Maka waspada, ruqyah syar'iyah itu tidak ada yang aneh-aneh. Ruqyah syar'iyah itu tidak ada yang sangat merepotkan bagi para pasiennya. Jadi ruqyah syar'iyah itu simple, mudah, dan tidak menyulitkan siapapun. Mudah-mudahan dapat kita fahami bersama. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.